tampar kau dasar binatang. Bibi Mega, apa yang terjadi padamu? Apa kau mau mengusirku? Astaga, aku takut banget kau bicara kayak begitu. Iya, Bibi Mega, gimana nasib keluarga ini kalau aku pergi? Cuy, kau pembawa sial, kau kira kau siapa? Kodok nempel di kaki, dia nggak bakal gigit orang, tapi risih dilihat. Pintu ada di sana, cepat pergi dari sini. Dan juga kau dasar pria brengsek, pergi jauh-jauh dari kau. Ibu, kau kenapa? Bibi Mega, apa kau punya masalah? Benar. Kalau kalian nggak cepet pergi, aku nggak bakal cuma menampar kalian. Aku juga bisa gigit orang. Nenek tua ini kenapa beda banget dari yang ditulis di novel? Biasanya ibu mertuaku ini melindungi Maya dan Aditya, kayak lindungi bola mata sendiri. Hari ini dia malah menampar mereka. Astaga, matahari terbit dari barat. Begini menantuku, kau menyingkirlah keluar sejenak. Ada yang mau kubicarakan sama cucu menantuku. Baik, baik. Kacamata jelek ini buat aku pusing banget. Dan juga tongkat jelek ini. Bleh, bleh, Cucu menantu, kau lancang. Kenapa nggak berlutut bertemu aku? Cih! Kerajaan Sriwijaya sudah lama binasa, perbudakan juga sudah lama hilang. Kau masih saja pakai cara ini? Cuy, kau mau kemana, Rahayut? Kau lihat ini? Apa otak pemeran antagonis ini bermasalah? Menikahi keluarga kaya, suaminya juga ganteng banget. Tapi mengancam bunuh diri. Bukannya kau sudah bilang, suaminya itu manusia vegetatif. Apa gunanya meskipun dia tampan dan kaya? Kenapa dengan suami vegetatif? Kau tahu itu idaman banyak orang? Kaya, santai, gak banyak omong. Dia gak bakal selingkuh dan berbuat aneh. Dia juga sosok pria kalem dan tampan. Oh, sempurna banget. Aduh, masker wajahku. Rahayut, kalau misalnya itu kau, apa kau mau nikah sama suami manusia vegetatif yang kaya raya? Apa yang kau katakan? Jadi orang harus punya batasan. Gak boleh selalu. Cuma gara-gara harga diri, kita bahkan gak mau uang lagi kan? Keluarga Raharjo? Aku masuk ke dalam novel. Jadi karakter wanita pendukung tragis itu karena dia nikah sama vegetatif dan gak bisa terima nasib, dia buat ulas setiap hari dan akhirnya hancurkan diri sendiri. Tenang saja, aku di sini sekarang. Aku gak bakal sebodoh itu. Kekayaan yang jatuh dari langit ini, aku bakal ketika dia menikmati dengan baik. Masuk ke novel. Tahun ini giliranku. Di kehidupan ini aku gak perlu lagi jadi budak perusahaan. Wow. Mobil mewah, rumah mewah, pelayan. Aroma uang. Setiap sebab pasti ada akibat. Wanita kaya raya berikutnya itu aku. Woohoo! Kau cukup tangguh. Nggak berhasil mati. Orang kampungan kayak kau orang rendahan. Nanti nangis ribut gantung diri. Siapa yang mau lihat drama itu? Kalau mau mati pergi jauh dari sini. Jangan mengotori rumah keluarga ini. Cukup, jangan banyak omong. Wah, apa ini ibu mertuaku? Ya ampun, gimana bisa ibu mertuaku secantik ini? Muda, cantik, anggun banget. Aku suka banget. Apa yang kau katakan?
Aku gak ngomong apa-apa. Kayaknya aku dengar suara gadis ini, tapi jelas banget dia gak buka mulut. Apa aku lagi berhalusinasi? Gawat, sifat narsistikku jadi semakin parah. Rahayu, dulu ayahmu dan ibu tirimu yang menangis dan memohon biar kau nikah sama keluarga Raharjo. Tapi sekarang, kau mengancam mau bunuh diri terus. Keluarga Raharjo kami gak bakal terima menantu yang memalukan kayak kau. Setelah tanda tangan surat perjanjian cerai, kau bisa pergi. Apa? Surat perjanjian cerai? Belum sempat juga menikmati kekayaan ini. Mereka sudah mau mengusirku. Enggak. Ayah, dulu itu salahku. Aku masih kecil gak ngerti apa-apa. Setelah hampir mati kemarin, aku mulai sadar. Seumur hidupku, aku cuma mau nikah sama Ilham. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang, hidupku milik keluarga Raharjo. Mati pun aku jadi arwah keluarga Raharjo. Aku pasti bakal melayani Ilham dengan baik. Jangan usir aku. Aku cuma ingin dengan tenang jadi orang kaya gak berguna. Ilham orang kaya raya ini harus kupeluk dengan erat. Aku dengar lagi suaranya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin aku bisa dengar isi hati wanita muda ini? Ayah, jangan sampai ketipu sama wanita murahan ini. Siapa yang gak tahu di hatinya masih ada Fajar Wijaya cinta pertamanya itu. Ada pria lain di hatinya dan menikah kemari. Cepat atau lambat dia bakal mengkhianati Kak Ilham. Keluarga Raharjo gak sanggup nanggung malu kayak begitu. Dia Ayu anak angkat keluarga Raharjo kan? Aura permusuhan pada aku kental banget. Gak sabar banget mau segera mengusirku. Bukankah itu karena dia diam-diam naksir Ilham? Apa? Anak anggotku diam-diam naksir anak kandungku. Gosip apa ini? Ini gak mungkin kan? Ayah, cuma mau mengusir sial buat Ilham kan? Kenapa harus pilih wanita kampung rendahan ini? Aku juga bisa melakukannya. Demi Kak Ilham, aku bersedia lakukan apa saja. Setidaknya aku lebih baik 1000 bahkan puluhan ribu kali darinya. Ternyata isi hati Rahayu itu benar. Ayu beneran naksir anakku. Gak masuk akal, beneran keterlaluan. Apa kau pantas mengatakan hal ini? Ayah, Dia mau menikahinya. Sayang banget, Tuan Aditya gak bakal biarkan dia nikah. Karena Ayu bukan sekedar anak angkat biasa. Dia itu anak haram Tuan Aditya yang dia besarkan langsung sendiri. Tuan Aditya gak bakal biarkan kedua anaknya punya cinta terlarang kakak adik kan? Bergosip sampai tahu tentang diri sendiri. Itu nggak mungkin kan? Waktu mengadopsi Ayu dulu, Aditya bilang dia anak saudara jauhnya. Gimana mungkin jadi anak di luar nikahnya? Tuan Aditya selama ini cuek dan gak peduli banget sama Ilham putra kandungnya. Tapi dia perlakukan anak di luar nikahnya kayak harta berharga. Kelihatan banget di dalam hatinya selingkuhannya cinta sejatinya. Kasihan banget ibu mertuaku, masih muda dan cantik, cantik luar dan dalam. Namun pada akhirnya dicelakai Tuan Aditya dan selingkuhannya sampai mati tragis. Keluarganya hancur berantakan. Ibu mertua malah anggap Ayu kayak anaknya sendiri yang dia rawat bertahun-tahun. Aduh, beneran kasihan banget. Aku nggak bakal diam saja. Hari ini tua bangka ini harus mati. Gimana aku harus ingatkan dia? Gak boleh sampai ayah curiga untuk menghindari perhatian mereka dan buat mereka terdesak dalam keputusasaan. Ada apa istriku? Iya, gak boleh buat mereka curiga. Tapi hal ini beneran gak bisa diterima. Aku beneran gak bisa mentolerirnya. Hari ini aku harus hajar dia dulu. Istriku, kau ngapain? Kukira di ujung matamu ada nyamuk. Ternyata cuma tai lalat. Bisa nggak lihat dengan jelas sebelum mukul? Separuh wajahku jadi mati rasa. Kau pantas dapatkan itu. Ibu memukulnya dengan baik. Dia memang pantas dihajar. Menantuku, gak jadi cerai. Kau gak akan kemana-mana. Tinggallah dengan tenang di keluarga Raharjo. Makasih, Ibu. Wah, ibu mertuaku yang cantik memang mertua idaman. Aku harus cari cara buat melindunginya. Ayu, kamar kakak iparmu ini pencahayaannya buruk. Pencahayaan buruk gampang buat orang depresi. Aku yang putuskan, mulai hari ini, beri kamar utamamu di lantai 2, buat ditinggali kakak iparmu. apa yang kau katakan? Dia juga pantas menempati kamarku. Itu kamar yang aku tempati sejak kecil. Memangnya siapa dia? Kakak iparmu itu nyonya muda di sini. Dia menantuku. Menurutmu dia siapa? Ayo, Rahayu. Ibu antar kau ke sana buat lihat suamimu dulu. Asik, akhirnya bertemu suami ganteng.
Rahayu, dasar kau wanita jalan, kau tunggu saja. Aku pasti mengusirmu dari keluarga Harjo. Semua yang ada di sini cuma bisa jadi milikku. Cih, Sri wanita tua jalan berani kau pilih kasih. Tunggu saja pembalasanku. Ayo masuk. Wah, apa ini suamiku yang manusia vegetatif itu? Dia tampan banget. Apa ini ketampanan yang dimiliki manusia? Dia ini karakter pemain yang hidup. Wah, tampan banget buat orang menginginkannya. Menantuku, kata-kata gak senonoh macam apa ini? Lihatlah garis rahangnya, itu lebih jelas dari rencana hidupku sendiri. Otot tubuhnya terlihat mengesankan, lakukannya jelas banget meskipun berbaring. Ototnya pasti luar biasa kalau disentuh, kan? Begini, Rahayu. Ah, Ini suamimu. Bakal merepotkanmu buat merawatnya nanti. tenang saja ibu, aku akan merawatnya. Ini beneran bonus. Ilham, tenang saja. Gosok dan pijat tubuh setiap hari gak bakal lewat sekalipun. Aku jamin bakal melayanimu sampai halus dan mengkilat. Ibu, Dia gerak. Ilham gerak. Dokter, cepat panggil dokter. Nyonya Sri, kabar baik. Aktivitas otak besar Tuan Ilham jauh lebih aktif dari sebelumnya. Muncul tanda kesadaran dan refleks yang jelas. Tuan Ilham kemungkinan besar sebentar lagi akan sadar. Syukur banget, syukur banget. suami tampanku bakal segera sadar. Di cerita aslinya Ilham gak sadar sampai akhir, kan? Aku ngerti sekarang, pasti kedatanganku mengubah ceritanya. Kukira suami setampan ini cuma bisa dilihat gak bisa dipakai. Itu berarti bisa dipakai juga nanti. Astaga, membayangkan aja seneng banget. Ini benar-benar keajaiban medis. Nyonya Sri, apa Tuan Aditya baru saja terkena rangsangan yang kuat? Rangsangan kuat. Apa mungkin anakku juga bisa dengar suara hati wanita muda ini? Astaga, itu memang rangsangan yang kuat. Rahayu, kau keberuntungan keluarga kami. Mulai sekarang, kau temani Ilham setiap hari. Kasih pijitan, gosok tubuhnya. Lalu sering temani dia bicara isi hati. Sama sekali gak perlu menahan diri. Tenang saja ibu, tugas ini pasti selesai. Ilham, mulai sekarang kau milikku. Nyonya Sri, lebih perhatikan Tuan Ilham beberapa hari ini. Dia mungkin bisa sadar kapan saja. Hubungi aku kapan saja kalau ada masalah. Makasih dokter. Kak Sri? Ngapain kau buru-buru cari dokter? Apa terjadi sesuatu sama Ilham? Astaga, bukankah dia ibu kandung Ayu? Selingkuhan ayah mertuaku? Apa? Bukannya Maya itu keponakan mertuaku? Dulu dia bilang suaminya meninggal dan datang menumpang di keluarga Raharjo. Sekali menumpang 20 tahun berlalu. Selama 20 tahun dia disayang ibu mertua dan jalani hidup mewah di keluarga Raharjo. Dia ternyata main belakang sama Aditya. Dasar selingkuhan gak tahu malu, buat ibu mertuaku buta akan kenyataan. Makan minum milik ibu mertuaku, juga tidur sama suaminya. Mencelakai anak ibu mertuaku dan menyuruh mertuaku membesarkan anaknya. Cuy, benar-benar jahat banget. Gimana sebenarnya kondisi Ilham? Apa dia masih bisa sadar? Ya ampun, dia secara khusus datang buat cari tahu keadaan. Alasan Ilham jadi manusia vegetatif itu semua berkasih selingkuhan ini. Waktu itu sebelum Ilham keluar rumah, Maya memberinya bubur yang sudah dicampur obat tidur. Kalau enggak, mana mungkin Ilham mengalami kecelakaan yang mengerikan itu. Sekarang dia pura-pura peduli tanya kondisinya. Dia takut Ilham bakal sadar dan mengungkap semua kelakuan busuknya. Kak Sri, aku lagi bicara denganmu. Apa kau dengar? Kau tadi buru-buru banget cari dokter. Bukan karena Ilham sudah sekarat, kan? Kak Sri, kau orang yang harus kuburkan anakmu. Gimana kau harus hidup ke depannya?
Beraninya kau menamparku. Kau mengutuk anakku. Kenapa kalau aku menamparmu? Wah, ibu mertua kuat. Tamparan bagus dan tepat, tamparan yang luar biasa. Aku ini tamu keluarga Raharjo. Apa ini caramu memperlakukanku? Tamu? Tamu yang tinggal di rumah orang 20 tahun? Apa ada tamu nggak tahu malu kayak kau di dunia? Kak Sri, kau gak tahu cara menyenangkan orang. Aku ingin pergi, tapi Nyonya tua gak izinkan aku pergi. Kak Aditya cuma bisa tidur setelah minum sup yang kubuat setiap hari. Ayu juga cuma suka makan masakanku. Kak Sri, apa keluarga ini bisa hidup tanpaku? Kau nggak tahu malu? Apa yang kalian ributkan? Kak Aditya, Kak Sri menamparku tanpa alasan yang jelas. Kau lihat gimana dia menamparku. Sri, beraninya kau menampar orang. Apa kau itu wanita kejam? Lihat kayak apa dirimu yang sekarang. Ibu terhormat keluarga Raharjo. Apa masih punya sopan santun? Dia bicara sembarangan dan mengutuk Ilham. Kak Aditya, aku gak lakukan itu. Aku cuma perhatian sama Ilham. Datang buat melihatnya. Kak Sri langsung menamparku. Aku tahu, aku sudah di sini selama 20 tahun. Tetap saja aku orang luar. Kak Sri gak suka padaku dari dulu. Kak Aditya. Sri, Maya selalu bersikap polos bicara apa adanya. Apa niat jahat yang dia miliki? Kurasa suasana hatimu lagi buruk jika kau manfaatkan ini buat lampiaskan amarah. Apa karena kau merasa Ilham lagi sekarat jadi kau lampiaskan amarahmu ke orang lain? Dasar pria brengsek. Demi lindungi si selingkuhan, bisa-bisanya bicara hal kayak begini. Beneran mulut penuh sama kotoran. Kesel banget. Aditya, gimana kau bisa mengatakan itu? Ilham juga anakmu. Dasar binatang. Sri, kau gila! Iya, aku memang gila. Hari ini, aku bakal lawan kalian semua. Ayo ibu, aku bantu kau. Aku pernah belajar taekwondo. Anak baik. Keributan macam apa ini? Keributan macam apa ini? Gawat, wanita galak yang kejam itu datang. Dia gak pernah suka ibu, bertahun-tahun mengandalkan status ya. Dan sering menindas ibu. Kalau bukan karena dia melindungi Maya dan Aditya, gimana mungkin ibu mertua gak tahu hubungan mereka selama 20 tahun. Sekarang ibu mertuaku menampar Maya. Wanita galak ini pasti bakal bikin ulah lagi. Bibi Mega, cepat lihat gimana Kak Sri menamparku. Selama bertahun-tahun ku temani Anda buat menghiburmu. Aku peras otakku tiap hari biar Anda senang. Meskipun gak berjasa, tapi aku bekerja keras. Tapi beginilah Kak Sri memperlakukanku. Dia gak cuma menamparku, jelas-jelas dia juga menamparmu, Bibi Mega. Ibu, berapa banyak pengorbanan Maya buat keluarga kita selama ini? Sri langsung main pukul sesuka hatinya. Mereka juga dorong aku sampai jatuh. Dia beneran gila. Keluarga sekeluarga berhati jahat dan busuk. Hari ini, aku bakal mati bersama kalian. Bibi Mega, kau lihat dia beneran gila. Kak Sri beneran gila. Kak Aditya, cepat telepon rumah sakit jiwa. Bisa gawat kalau sampai dia sakiti orang. Aku telepon rumah sakit jiwa sekarang juga. Bibi Mega, kenapa kau menamparku? Kenapa kalau aku menamparmu? Apa perlu alasan? Ibu, apa yang kau lakukan? Ku tampar kau dasar binatang. Ku tampar kau dasar binatang. Bibi Mega, apa yang terjadi padamu? Apa kau mau mengusirku? Astaga, aku takut banget kau bicara kayak begitu. Iya, Bibi Mega, gimana nasib keluarga ini kalau aku pergi? Cuy, kau pembawa sial, kau kira kau siapa? Kodok nempel di kaki, dia gak bakal gigit orang, tapi risih dilihat. Pintu ada di sana, cepat pergi dari sini. Dan juga kau dasar pria brengsek, pergi jauh-jauh dari kau. Ibu, kau kenapa? Bibi Mega, apa kau punya masalah? Benar. Kalau kalian gak cepet pergi, aku gak bakal cuma menampar kalian. Aku juga bisa gigit orang. Nenek tua ini kenapa beda banget dari yang ditulis di novel? Biasanya ibu mertuaku ini melindungi Maya dan Aditya, kayak lindungi bola mata sendiri. Hari ini dia malah menampar mereka. Astaga, matahari terbit dari barat.
Begini menantuku, kau menyingkirlah keluar sejenak. Ada yang mau kubicarakan sama cucu menantuku. Baik, baik. Kacamata jelek ini buat aku pusing banget. Dan juga tongkat jelek ini. Bleh. Cucu menantu, kau lancang. Kenapa nggak berlutut bertemu aku? Shih! Kerajaan Sriwijaya sudah lama binasa, perbudakan juga sudah lama hilang. Kau masih saja pakai cara ini? Cuy, kau mau kemana, Rahayut? Kau, barusan kau manggil aku apa? Rahayut. Cuma Megandut yang manggil aku begitu. Jangan-jangan, jangan-jangan kau Megandut. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dasar bodoh. Aku bersamamu masuk ke dalam novel yang kau baca. Megandut. Ini beneran kau, Kak. Kau beneran masuk dalam novel dan kau jadi nenek tua. Pelan-pelan sedikit. Tulang tuaku ini nggak kuat kau perlakukan kayak begitu. Astaga, gila. Rahayut, jadi ini suamimu yang manusia vegetatif itu. Astaga, gila. Wajahnya tampan banget. Aduh, lihat wajah kecilnya itu. Beneran tipaku. Aduh. Hentikan! Megandut, kau lihat baik-baik. Dia itu cucumu. Cucu kandungmu secara biologis. Bener juga. Sekarang aku jadi nenek kandungnya. Langit dan bumi, kenapa kalian perlakukan aku kayak begini? Aduh. Pria setampal ini, aku malah gak bisa. Iya. Tenangkan dirimu. Dengan penampilanmu sekarang ini, sikapmu gak sesuai. Maaf, terbawa emosi sesaat. Tapi serius deh. Identitasku sekarang keren banget. Sebagai kepala keluarga Raharjo, aku sekarang tidur dan bangun secara alami. Hitung uang sampai tangan kram, numpang makan dan menunggu mati, bisa kasih hukuman dan penghargaan, menampar siapapun yang mau kutampar. Kehidupan kayak begini, beneran nikmat banget. Keren. Aku terlalu naif, jadi nenek tua itu kebahagiaan tertinggi. Tentu saja. Mulai sekarang temanmu ini bakal melindungimu. Siapapun yang berani menyakitimu, aku suruh dia berlutut di depan altar leluhur. Aku mau lihat siapa yang berani melawan. Setuju. Nanti aku bakal ajak kau cari model pria, 8 orang sekaligus. Serius? Yeah. Rahayu, dasar wanita murahan. Dan juga Sri, ramuan apa yang kau berikan buat tua bangka itu? Kalian bersekongkol buat melawanku ya? Kalau begitu, aku bakal buat kalian kehilangan orang yang paling kalian sayang selamanya. Besok pagi, saat kalian melihat mayat Ilham, kita lihat gimana kalian bisa bersikap sombong. Ku tampar kau dasar binatang. Bibi Mega, apa yang terjadi padamu? Apa kau mau mengusirku? Astaga, aku takut banget kau bicara kayak begitu. Iya, Bibi Mega, gimana nasib keluarga ini kalau aku pergi? Cuy, kau pembawa sial, kau kira kau siapa? Kodok nempel di kaki, dia nggak bakal gigit orang, tapi risih dilihat. Pintu ada di sana, cepat pergi dari sini. Dan juga kau dasar pria brengsek, pergi jauh-jauh dari kau. Ibu, kau kenapa? Bibi Mega, apa kau punya masalah? Benar. Kalau kalian nggak cepet pergi, aku nggak bakal cuma menampar kalian. Aku juga bisa gigit orang.
Nenek tua ini kenapa beda banget dari yang ditulis di novel? Biasanya ibu mertuaku ini melindungi Maya dan Aditya, kayak lindungi bola mata sendiri. Hari ini dia malah menampar mereka. Astaga, matahari terbit dari barat. Begini menantuku, kau menyingkirlah keluar sejenak. Ada yang mau kubicarakan sama cucu menantuku. Baik, baik. Kacamata jelek ini buat aku pusing banget. Dan juga tongkat jelek ini. Bleh. Cucu menantu, kau lancang. Kenapa nggak berlutut bertemu aku? Cih! Kerajaan Sriwijaya sudah lama binasa, perbudakan juga sudah lama hilang. Kau masih saja pakai cara ini? Cuy, kau mau kemana, Rahayut? Kau lihat ini? Apa otak pemeran antagonis ini bermasalah? Menikahi keluarga kaya, suaminya juga ganteng banget. Tapi mengancam bunuh diri. Bukannya kau sudah bilang, suaminya itu manusia vegetatif. Apa gunanya meskipun dia tampan dan kaya? Kenapa dengan suami vegetatif? Kau tahu itu idaman banyak orang. Kaya, santai, gak banyak omong. Dia gak bakal selingkuh dan berbuat aneh. Dia juga sosok pria kalem dan tampan. Oh, sempurna banget. Aduh, masker wajahku. Rahayut, kalau misalnya itu kau, apa kau mau nikah sama suami manusia vegetatif yang kaya raya? Apa yang kau katakan? Jadi orang harus punya batasan. Gak boleh selalu. Cuma gara-gara harga diri, kita bahkan gak mau uang lagi kan? Keluarga Raharjo? Aku masuk ke dalam novel. Jadi karakter wanita pendukung tragis itu karena dia nikah sama vegetatif dan gak bisa terima nasib, dia buat ulah setiap hari dan akhirnya hancurkan diri sendiri. Tenang saja, aku di sini sekarang. Aku gak bakal sebodoh itu. Kekayaan yang jatuh dari langit ini, aku bakal ketika dia menikmati dengan baik. Masuk ke novel. Tahun ini giliranku. Di kehidupan ini aku gak perlu lagi jadi budak perusahaan. Wow. Mobil mewah, rumah mewah, pelayan. Aroma uang. Setiap sebab pasti ada akibat. Wanita kaya raya berikutnya itu aku. Woohoo! Kau cukup tangguh. Nggak berhasil mati. Orang kampungan kayak kau orang rendahan. Nanti nangis ribut gantung diri. Siapa yang mau lihat drama itu? Kalau mau mati pergi jauh dari sini. Jangan mengotori rumah keluarga ini. Cukup, jangan banyak omong. Wah, apa ini ibu mertuaku? Ya ampun, gimana bisa ibu mertuaku secantik ini? Muda, cantik, anggun banget. Aku suka banget. Apa yang kau katakan? Aku gak ngomong apa-apa. Kayaknya aku dengar suara gadis ini, tapi jelas banget dia gak buka mulut. Apa aku lagi berhalusinasi? Gawat, sifat narsistikku jadi semakin parah. Rahayu, dulu ayahmu dan ibu tirimu yang menangis dan memohon biar kau nikah sama keluarga Raharjo. Tapi sekarang, kau mengancam mau bunuh diri terus. Keluarga Raharjo kami gak bakal terima menantu yang memalukan kayak kau. Setelah tanda tangan surat perjanjian cerai, kau bisa pergi. Apa? Surat perjanjian cerai? Belum sempat juga menikmati kekayaan ini. Mereka sudah mau mengusirku. Enggak. Ayah, dulu itu salahku. Aku masih kecil gak ngerti apa-apa. Setelah hampir mati kemarin, aku mulai sadar. Seumur hidupku, aku cuma mau nikah sama Ilham. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang,
Hidupku milik keluarga Raharjo. Mati pun aku jadi arwah keluarga Raharjo. Aku pasti bakal melayani Ilham dengan baik. Jangan usir aku. Aku cuma ingin dengan tenang jadi orang kaya gak berguna. Ilham orang kaya raya ini harus kupeluk dengan erat. Aku dengar lagi suaranya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin aku bisa dengar isi hati wanita muda ini? Ayah, jangan sampai ketipu sama wanita murahan ini. Siapa yang gak tahu di hatinya masih ada Fajar Wijaya cinta pertamanya itu. Ada pria lain di hatinya dan menikah kemari. Cepat atau lambat dia bakal mengkhianati Kak Ilham. Keluarga Raharjo gak sanggup nanggung malu kayak begitu. Dia Ayu anak angkat keluarga Raharjo kan? Aura permusuhan pada aku kental banget. Gak sabar banget mau segera mengusirku. Bukankah itu karena dia diam-diam naksir Ilham? Apa? Anak anggotku diam-diam naksir anak kandungku. Gosip apa ini? Ini gak mungkin kan? Ayah, cuma mau mengusir sial buat Ilham kan? Kenapa harus pilih wanita kampung rendahan ini? Aku juga bisa melakukannya. Demi Kak Ilham, aku bersedia lakukan apa saja. Setidaknya aku lebih baik 1000 bahkan puluhan ribu kali darinya. Ternyata isi hati Rahayu itu benar. Ayu beneran naksir anakku. Gak masuk akal, beneran keterlaluan. Apa kau pantas mengatakan hal ini? Ayah, Dia mau menikahinya. Sayang banget, Tuan Aditya gak bakal biarkan dia nikah. Karena Ayu bukan sekedar anak angkat biasa. Dia itu anak haram Tuan Aditya yang dia besarkan langsung sendiri. Tuan Aditya gak bakal biarkan kedua anaknya punya cinta terlarang kakak adik kan? Bergosip sampai tahu tentang diri sendiri. Itu nggak mungkin kan? Waktu mengadopsi Ayu dulu, Aditya bilang dia anak saudara jauhnya. Gimana mungkin jadi anak di luar nikahnya? Tuan Aditya selama ini cuek dan gak peduli banget sama Ilham putra kandungnya. Tapi dia perlakukan anak di luar nikahnya kayak harta berharga. Kelihatan banget di dalam hatinya selingkuhannya cinta sejatinya. Kasihan banget ibu mertuaku, masih muda dan cantik, cantik luar dan dalam. Namun pada akhirnya dicelakai Tuan Aditya dan selingkuhannya sampai mati tragis. Keluarganya hancur berantakan. Ibu mertua malah anggap Ayu kayak anaknya sendiri yang dia rawat bertahun-tahun. Aduh, beneran kasihan banget. Aku nggak bakal diam saja. Hari ini tua bangka ini harus mati. Gimana aku harus ingatkan dia? Gak boleh sampai ayah curiga untuk menghindari perhatian mereka dan buat mereka terdesak dalam keputusasaan. Ada apa istriku? Iya, gak boleh buat mereka curiga. Tapi hal ini beneran gak bisa diterima. Aku beneran gak bisa mentolerirnya. Hari ini aku harus hajar dia dulu. Istriku, kau ngapain? Kukira di ujung matamu ada nyamuk. Ternyata cuma tai lalat. Bisa nggak lihat dengan jelas sebelum mukul? Separuh wajahku jadi mati rasa. Kau pantas dapatkan itu. Ibu memukulnya dengan baik. Dia memang pantas dihajar. Menantuku, gak jadi cerai. Kau gak akan kemana-mana. Tinggallah dengan tenang di keluarga Raharjo. Makasih, Ibu. Wah, ibu mertuaku yang cantik memang mertua idaman. Aku harus cari cara buat melindunginya. Ayu, kamar kakak iparmu ini pencahayaannya buruk. Pencahayaan buruk gampang buat orang depresi. Aku yang putuskan, mulai hari ini, beri kamar utamamu di lantai 2, buat ditinggali kakak iparmu. apa yang kau katakan? Dia juga pantas menempati kamarku. Itu kamar yang aku tempati sejak kecil. Memangnya siapa dia? Kakak iparmu itu nyonya muda di sini. Dia menantuku. Menurutmu dia siapa? Ayo, Rahayu. Ibu antar kau ke sana buat lihat suamimu dulu. Asik, akhirnya bertemu suami ganteng. Rahayu, dasar kau wanita jalan, kau tunggu saja. Aku pasti mengusirmu dari keluarga Raharjo. Semua yang ada di sini cuma bisa jadi milikku. Sri wanita tua jalan berani kau pilih kasih. Tunggu saja pembalasanku. Ayo masuk. Wah, apa ini suamiku yang manusia vegetatif itu? Dia tampan banget. Apa ini ketampanan yang dimiliki manusia? Dia ini karakter pemain yang hidup. Wah, tampan banget buat orang menginginkannya. Menantuku, kata-kata gak senonoh macam apa ini? Lihatlah garis rahangnya, itu lebih jelas dari rencana hidupku sendiri. Otot tubuhnya terlihat mengesankan, lakukannya jelas banget meskipun berbaring.
Ototnya pasti luar biasa kalau disentuh, kan? Begini, Rahayu. Ah, Ini suamimu. Bakal merepotkanmu buat merawatnya nanti. tenang saja, Ibu. Aku akan merawatnya. Ini beneran bonus. Ilham, tenang saja. Gosok dan pijat tubuh setiap hari gak bakal lewat sekalipun. Aku jamin bakal melayanimu sampai halus dan mengkilat. Ibu, Dia gerak. Ilham gerak. Dokter! Cepat panggil dokter! Nyonya Sri, kabar baik. Aktivitas otak besar Tuan Ilham jauh lebih aktif dari sebelumnya. Muncul tanda kesadaran dan refleks yang jelas. Tuan Ilham kemungkinan besar sebentar lagi akan sadar. Syukur banget. Syukur banget. suami tampanku bakal segera sadar. Di cerita aslinya Ilham gak sadar sampai akhir, kan? Aku ngerti sekarang, pasti kedatanganku mengubah ceritanya. Kukira suami setampan ini cuma bisa dilihat gak bisa dipakai. Itu berarti bisa dipakai juga nanti. Astaga, membayangkan aja seneng banget. Ini benar-benar keajaiban medis. Nyonya Sri, apa Tuan Aditya baru saja terkena rangsangan yang kuat? Rangsangan kuat? Apa mungkin anakku juga bisa dengar suara hati wanita muda ini? Astaga, itu memang rangsangan yang kuat. Rahayu, kau keberuntungan keluarga kami. Mulai sekarang, kau temani Ilham setiap hari. Kasih pijitan, gosok tubuhnya. Lalu sering temani dia bicara isi hati. Sama sekali gak perlu menahan diri. Tenang saja, Ibu. Tugas ini pasti selesai. Ilham, mulai sekarang kau milikku. Nyonya Sri, lebih perhatikan Tuan Ilham beberapa hari ini. Dia mungkin bisa sadar kapan saja. Hubungi aku kapan saja kalau ada masalah. Makasih, dokter. Kak Sri? Ngapain kau buru-buru cari dokter? Apa terjadi sesuatu sama Ilham? Astaga, bukankah dia ibu kandung Ayu? Selingkuhan ayah mertuaku? Apa? Bukannya Maya itu keponakan mertuaku? Dulu dia bilang suaminya meninggal dan datang menumpang di keluarga Raharjo. Sekali menumpang 20 tahun berlalu. Selama 20 tahun dia disayang ibu mertua dan jalani hidup mewah di keluarga Raharjo. Dia ternyata main belakang sama Aditya. Dasar selingkuhan gak tahu malu, buat ibu mertuaku buta akan kenyataan. Makan minum milik ibu mertuaku, juga tidur sama suaminya. Mencelakai anak ibu mertuaku dan menyuruh mertuaku membesarkan anaknya. Cuy, benar-benar jahat banget. Gimana sebenarnya kondisi Ilham? Apa dia masih bisa sadar? Ya ampun, dia secara khusus datang buat cari tahu keadaan. Alasan Ilham jadi manusia vegetatif itu semua berkat selingkuhan ini. Waktu itu sebelum Ilham keluar rumah, Maya memberinya bubur yang sudah dicampur obat tidur. Kalau enggak, mana mungkin Ilham mengalami kecelakaan yang mengerikan itu. Sekarang dia pura-pura peduli tanya kondisinya. Dia takut Ilham bakal sadar dan mengungkap semua kelakuan busuknya. Kak Sri, aku lagi bicara denganmu. Apa kau dengar? Kau tadi buru-buru banget cari dokter. Bukan karena Ilham sudah sekarat, kan? Kak Sri, kau orang yang harus kuburkan anakmu. Gimana kau harus hidup ke depannya? Beraninya kau menamparku? Kau mengutuk anakku. Kenapa kalau aku menamparmu? Wah, ibu mertuaku, wah, tamparan bagus dan tepat, tamparan yang luar biasa. Aku ini tamu keluarga Raharjo. Apa ini cara memperlakukanku? Tamu? Tamu yang tinggal di rumah orang 20 tahun? Apa ada tamu gak tahu malu kayak kau di dunia? Kak Sri, kau gak tahu cara menyenangkan orang. Aku ingin pergi, tapi Nyonya Tua gak izinkan aku pergi. Kak Aditya cuma bisa tidur setelah minum sup yang kubuat setiap hari. Ayu juga cuma suka makan masakanku. Kak Sri, apa keluarga ini bisa hidup tanpaku? Kau gak tahu malu? Apa yang kalian ributkan? Kak Aditya, Kak Sri menamparku tanpa alasan yang jelas. Kau lihat gimana dia menamparku. Sri, beraninya kau menampar orang.
Apa kau itu wanita kejam? Lihat kayak apa dirimu yang sekarang. Ibu terhormat keluarga Raharjo. Apa masih punya sopan santun? Dia bicara sembarangan dan mengutuk Ilham. Kak Aditya, aku gak lakukan itu. Aku cuma perhatian sama Ilham, datang buat melihatnya. Kak Sri langsung menamparku. Aku tahu, aku sudah di sini selama 20 tahun, tetap saja aku orang luar. Kak Sri gak suka padaku dari dulu. Kak Aditya. Sri, Maya selalu bersikap polos bicara apa adanya. Apa niat jahat yang dia miliki? Kurasa suasana hatimu lagi buruk jika kau manfaatkan ini buat lampiaskan amarah. Apa karena kau merasa Ilham lagi sekarat jadi kau lampiaskan amarahmu ke orang lain? Dasar pria brengsek. Demi lindungi si selingkuhan bisa-bisanya bicara hal kayak begini. Beneran mulut penuh sama kotoran. Kesel banget. Aditya, gimana kau bisa mengatakan itu? Ilham juga anakmu. Dasar binatang. Sri, kau gila! Iya, aku memang gila. Hari ini, aku bakal lawan kalian semua. Ayo ibu, aku bantu kau. Aku pernah belajar taekwondo. Anak baik. Keributan macam apa ini? Keributan macam apa ini? Gawat, wanita galak yang kejam itu datang. Dia gak pernah suka ibu bertahun-tahun mengendalikan status ya. Dan sering menindas ibu. Kalau bukan karena dia melindungi Maya dan Aditya, gimana mungkin ibu mertua gak tahu hubungan mereka selama 20 tahun. Sekarang ibu mertuaku menampar Maya. Wanita galak ini pasti bakal bikin ulah lagi. Bibi Mega, cepat lihat gimana Kak Sri menamparku. Selama bertahun-tahun ku temani Anda buat menghiburmu. Aku peras otakku tiap hari biar Anda senang. Meskipun gak berjasa, tapi aku bekerja keras. Tapi beginilah Kak Sri memperlakukanku. Dia gak cuma menamparku, jelas-jelas dia juga menamparmu, Bibi Mega. Ibu, berapa banyak pengorbanan Maya buat keluarga kita selama ini? Sri langsung main pukul sesuka hatinya. Mereka juga dorong aku sampai jatuh. Dia beneran gila. Keluarga sekeluarga berhati jahat dan busuk. Hari ini, aku bakal mati bersama kalian. Bibi Mega, kau lihat dia beneran gila. Kak Sri beneran gila. Kak Aditya, cepat telepon rumah sakit jiwa. Bisa gawat kalau sampai dia sakiti orang. Aku telepon rumah sakit jiwa sekarang juga. Bibi Mega, kenapa kau menamparku? Kenapa kalau aku menamparmu? Apa perlu alasan? Ibu, apa yang kau lakukan? Ku tampar kau dasar binatang. Ku tampar kau dasar binatang. Bibi Mega, apa yang terjadi padamu? Apa kau mau mengusirku? Astaga, aku takut banget kau bicara kayak begitu. Iya, Bibi Mega, gimana nasib keluarga ini kalau aku pergi? Cuy, kau pembawa sial, kau kira kau siapa? Kodok nempel di kaki, dia nggak bakal gigit orang, tapi risih dilihat. Pintu ada di sana, cepat pergi dari sini. Dan juga kau dasar pria brengsek, pergi jauh-jauh dari kau. Ibu, kau kenapa? Bibi Mega, apa kau punya masalah? Benar. Kalau kalian nggak cepet pergi, aku nggak bakal cuma menampar kalian. Aku juga bisa gigit orang. Nenek tua ini kenapa beda banget dari yang ditulis di novel? Biasanya ibu mertuaku ini melindungi Maya dan Aditya, kayak lindungi bola mata sendiri. Hari ini dia malah menampar mereka. Astaga, matahari terbit dari barat. Begini menantuku, kau menyingkirlah keluar sejenak. Ada yang mau kubicarakan sama cucu menantuku. Baik, baik. Kacamata jelek ini buat aku pusing banget. Dan juga tongkat jelek ini. Bleh, bleh, Cucu menantu, kau lancang. Kenapa nggak berlutut bertemu aku? Cih! Kerajaan Sriwijaya sudah lama binasa, perbudakan juga sudah lama hilang. Kau masih saja pakai cara ini? Cuy, kau mau kemana, Rahayut?
Kau, barusan kau manggil aku apa? Rahayut. Cuma Megandut yang manggil aku begitu. Jangan-jangan, jangan-jangan kau Megandut. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dasar bodoh. Aku bersamamu masuk ke dalam novel yang kau baca. Megandut. Ini beneran kau, Kak. Kau beneran masuk dalam novel dan kau jadi nenek tua. Pelan-pelan sedikit. Tulang tuaku ini nggak kuat kau perlakukan kayak begitu. Astaga, gila. Rahayut, jadi ini suamimu yang manusia vegetatif itu. Astaga, gila. Wajahnya tampan banget. Aduh, lihat wajah kecilnya itu. Beneran tipaku. Aduh. Hentikan. Megandut, kau lihat baik-baik. Dia itu cucumu. Cucu kandungmu secara biologis. Bener juga. Sekarang aku jadi nenek kandungnya. Langit dan bumi, kenapa kalian perlakukan aku kayak begini? Aduh. Pria setampal ini, aku malah gak bisa. Iya. Tenangkan dirimu. Dengan penampilanmu sekarang ini, sikapmu gak sesuai. Maaf, terbawa emosi sesaat. Tapi serius deh. Identitasku sekarang keren banget. Sebagai kepala keluarga Raharjo, aku sekarang tidur dan bangun secara alami. Hitung uang sampai tangan kram, numpang makan dan menunggu mati, bisa kasih hukuman dan penghargaan, menampar siapapun yang mau kutampar. Kehidupan kayak begini, beneran nikmat banget. Keren. Aku terlalu naif, jadi nenek tua itu kebahagiaan tertinggi. Tentu saja. Mulai sekarang temanmu ini bakal melindungimu. Siapapun yang berani menyakitimu, aku suruh dia berlutut di depan altar leluhur. Aku mau lihat siapa yang berani melawan. Setuju. Nanti aku bakal ajak kau cari model pria, 8 orang sekaligus. Serius? Yeah. Rahayu, dasar wanita murahan. Dan juga Sri, ramuan apa yang kau berikan buat tua bangka itu? Kalian bersekongkol buat melawanku ya? Kalau begitu, aku bakal buat kalian kehilangan orang yang paling kalian sayang selamanya. Besok pagi, saat kalian melihat mayat Ilham, kita lihat gimana kalian bisa bersikap sombong. Tampar kau dasar binatang. Bibi Mega, apa yang terjadi padamu? Apa kau mau mengusirku? Astaga, aku takut banget kau bicara kayak begitu. Iya, Bibi Mega, gimana nasib keluarga ini kalau aku pergi? Cuy, kau pembawa sial, kau kira kau siapa? Kodok nempel di kaki, dia nggak bakal gigit orang, tapi risih dilihat. Pintu ada di sana, cepat pergi dari sini. Dan juga kau dasar pria brengsek, pergi jauh-jauh dari kau. Ibu, kau kenapa? Bibi Mega, apa kau punya masalah? Benar. Kalau kalian nggak cepet pergi, aku nggak bakal cuma menampar kalian. Aku juga bisa gigit orang. Nenek tua ini kenapa beda banget dari yang ditulis di novel? Biasanya ibu mertuaku ini melindungi Maya dan Aditya, kayak lindungi bola mata sendiri. Hari ini dia malah menampar mereka. Astaga, matahari terbit dari barat. Begini menantuku, kau menyingkirlah keluar sejenak. Ada yang mau kubicarakan sama cucu menantuku. Baik, baik. Kacamata jelek ini buat aku pusing banget. Dan juga tongkat jelek ini. Bleh. Cucu menantu, kau lancang. Kenapa nggak berlutut bertemu aku? Cih! Kerajaan Sriwijaya sudah lama binasa, perbudakan juga sudah lama hilang. Kau masih saja pakai cara ini?
Cuy, kau mau kemana, Rahayut? Kau lihat ini? Apa otak pemeran antagonis ini bermasalah? Menikahi keluarga kaya, suaminya juga ganteng banget. Tapi mengancam bunuh diri. Bukannya kau sudah bilang, suaminya itu manusia vegetatif. Apa gunanya meskipun dia tampan dan kaya? Kenapa dengan suami vegetatif? Kau tahu itu idaman banyak orang. Kaya, santai, gak banyak omong. Dia gak bakal selingkuh dan berbuat aneh. Dia juga sosok pria kalem dan tampan. Oh, sempurna banget. Aduh, masker wajahku. Rahayut, kalau misalnya itu kau, apa kau mau nikah sama suami manusia vegetatif yang kaya raya? Apa yang kau katakan? Jadi orang harus punya batasan. Gak boleh selalu. Cuma gara-gara harga diri, kita bahkan gak mau uang lagi kan? Keluarga Raharjo? Aku masuk ke dalam novel. Jadi karakter wanita pendukung tragis itu karena dia nikah sama vegetatif dan gak bisa terima nasib, dia buat ulas setiap hari dan akhirnya hancurkan diri sendiri. Tenang saja, aku di sini sekarang. Aku gak bakal sebodoh itu. Kekayaan yang jatuh dari langit ini, aku bakal ketika dia menikmati dengan baik. Masuk ke novel. Tahun ini giliranku. Di kehidupan ini aku gak perlu lagi jadi budak perusahaan. Wow. Mobil mewah, rumah mewah, pelayan. Aroma uang. Setiap sebab pasti ada akibat. Wanita kaya raya berikutnya itu aku. Woohoo! Kau cukup tangguh. Nggak berhasil mati. Orang kampungan gak ya kamar rendahan. Nanti nangis ribut gantung diri. Siapa yang mau lihat drama itu? Kalau mau mati pergi jauh dari sini. Jangan mengotori rumah keluarga ini. Cukup, jangan banyak omong. Wah, apa ini ibu mertuaku? Ya ampun, gimana bisa ibu mertuaku secantik ini? Mudah, cantik, anggun banget. Aku suka banget. Apa yang kau katakan? Aku gak ngomong apa-apa. Kayaknya aku dengar suara gadis ini, tapi jelas banget dia gak buka mulut. Apa aku lagi berhalusinasi? Gawat, sifat narsistikku jadi semakin parah. Rahayu, dulu ayahmu dan ibu tirimu yang menangis dan memohon biar kau nikah sama keluarga Raharjo. Tapi sekarang, kau mengancam mau bunuh diri terus. Keluarga Raharjo kami gak bakal terima menantu yang memalukan kayak kau. Setelah tanda tangan surat perjanjian cerai, kau bisa pergi. Apa? Surat perjanjian cerai? Belum sempat juga menikmati kekayaan ini. Mereka sudah mau mengusirku. Enggak. Ayah, dulu itu salahku. Aku masih kecil gak ngerti apa-apa. Setelah hampir mati kemarin, aku mulai sadar. Seumur hidupku, aku cuma mau nikah sama Ilham. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang, hidupku milik keluarga Raharjo. Mati pun aku jadi arwah keluarga Raharjo. Aku pasti bakal melayani Ilham dengan baik. Jangan usir aku. Aku cuma ingin dengan tenang jadi orang kaya gak berguna. Ilham orang kaya raya ini harus kupeluk dengan erat. Aku dengar lagi suaranya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin aku bisa dengar isi hati wanita muda ini? Ayah, jangan sampai ketipu sama wanita murahan ini. Siapa yang gak tahu di hatinya masih ada Fajar Wijaya cinta pertamanya itu. Ada pria lain di hatinya dan menikah kemari. Cepat atau lambat dia bakal mengkhianati Kak Ilham. Keluarga Raharjo gak sanggup nanggung malu kayak begitu. Dia Ayu anak angkat keluarga Raharjo kan? Aura permusuhan pada aku ketal banget. Gak sabar banget mau segera mengusirku. Bukankah itu karena dia diam-diam naksir Ilham? Apa? Anak anggotku diam-diam naksir anak kandungku. Gosip apa ini? Ini gak mungkin kan? Ayah, cuma mau mengusir sial buat Ilham kan? Kenapa harus pilih wanita kampung rendahan ini? Aku juga bisa melakukannya. Demi Kak Ilham, aku bersedia lakukan apa saja.
Setidaknya aku lebih baik 1000 bahkan puluhan ribu kali darinya. Ternyata isi hati Rahayu itu benar. Hayu beneran naksir anakku. Gak masuk akal, beneran keterlaluan. Apa kau pantas mengatakan hal ini? Ayah, Dia mau menikahinya. Sayang banget, Tuan Aditya gak bakal biarkan dia nikah. Karena Ayu bukan sekedar anak angkat biasa. Dia itu anak haram Tuan Aditya yang dia besarkan langsung sendiri. Tuan Aditya gak bakal biarkan kedua anaknya punya cinta terlarang kakak adik kan? Bergosip sampai tahu tentang diri sendiri. Itu nggak mungkin kan? Waktu mengadopsi Ayu dulu, Aditya bilang dia anak saudara jauhnya. Gimana mungkin jadi anak di luar nikahnya? Tuan Aditya selama ini cuek dan gak peduli banget sama Ilham putra kandungnya. Tapi dia perlakukan anak di luar nikahnya kayak harta berharga. Kelihatan banget di dalam hatinya selingkuhannya cinta sejatinya. Kasihan banget ibu mertuaku, masih muda dan cantik, cantik luar dan dalam. Namun pada akhirnya dicelakai Tuan Aditya dan selingkuhannya sampai mati tragis. Keluarganya hancur berantakan. Ibu mertua malah anggap Ayu kayak anaknya sendiri yang dia rawat bertahun-tahun. Aduh, beneran kasihan banget. Aku nggak bakal diam saja. Hari ini tua bangka ini harus mati. Gimana aku harus ingatkan dia? Gak boleh sampai ayah curiga untuk menghindari perhatian mereka dan buat mereka terdesak dalam keputusasaan. Ada apa istriku? Iya, gak boleh buat mereka curiga. Tapi hal ini beneran gak bisa diterima. Aku beneran gak bisa mentolerirnya. Hari ini aku harus hajar dia dulu. Istriku, kau ngapain? Kukira di ujung matamu ada nyamuk. Ternyata cuma tai lalat. Bisa nggak lihat dengan jelas sebelum mukul? Separuh wajahku jadi mati rasa. Kau pantas dapatkan itu. Ibu memukulnya dengan baik. Dia memang pantas dihajar. Menantuku, gak jadi cerai. Kau gak akan kemana-mana. Tinggallah dengan tenang di keluarga Raharjo. Makasih, Ibu. Wah, ibu mertuaku yang cantik memang mertua idaman. Aku harus cari cara buat melindunginya. Ayu, kamar kakak iparmu ini pencahayaannya buruk. Pencahayaan buruk gampang buat orang depresi. Aku yang putuskan, mulai hari ini, beri kamar utamamu di lantai 2, buat ditinggali kakak iparmu. apa yang kau katakan? Dia juga pantas menempati kamarku. Itu kamar yang aku tempati sejak kecil. Memangnya siapa dia? Kakak iparmu itu nyonya muda di sini. Dia menantuku. Menurutmu dia siapa? Ayo, Rahayu. Ibu antar kau ke sana buat lihat suamimu dulu. Asik, akhirnya bertemu suami ganteng. Rahayu, dasar kau wanita jalan, kau tunggu saja. Aku pasti mengusirmu dari keluarga Raharjo. Semua yang ada di sini cuma bisa jadi milikku. Cih, Sri wanita tua jalan berani kau pilih kasih. Tunggu saja pembalasanku. Ayo masuk. Wah, apa ini suamiku yang manusia vegetatif itu? Dia tampan banget. Apa ini ketampanan yang dimiliki manusia? Dia ini karakter pemain yang hidup. Wah, tampan banget buat orang menginginkannya. Menantuku, kata-kata gak senonoh macam apa ini? Lihatlah garis rahangnya, itu lebih jelas dari rencana hidupku sendiri. Otot tubuhnya terlihat mengesankan, lakukannya jelas banget meskipun berbaring. Ototnya pasti luar biasa kalau disentuh, kan? Begini, Rahayu. Ah, Ini suamimu. Bakal merepotkanmu buat merawatnya nanti. tenang saja ibu, aku akan merawatnya. Ini beneran bonus. Ilham, tenang saja. Gosok dan pijat tubuh setiap hari gak bakal lewat sekalipun. Aku jamin bakal melayanimu sampai halus dan mengkilat. Ibu, Dia gerak. Ilham gerak. Dokter, cepat panggil dokter. Nyonya Sri, kabar baik.
Aktivitas otak besar Tuan Ilham jauh lebih aktif dari sebelumnya. Muncul tanda kesadaran dan refleks yang jelas. Tuan Ilham kemungkinan besar sebentar lagi akan sadar. Syukur banget, syukur banget. Suami tampanku bakal segera sadar. Di cerita aslinya Ilham gak sadar sampai akhir kan? Aku ngerti sekarang, pasti kedatanganku mengubah ceritanya. Kukira suami setampan ini cuma bisa dilihat gak bisa dipakai. Itu berarti bisa dipakai juga nanti. Astaga, membayangkan aja seneng banget. Ini benar-benar keajaiban medis. Nyonya Sri, apa Tuan Aditya baru saja terkena rangsangan yang kuat? Rangsangan kuat? Apa mungkin anakku juga bisa dengar suara hati wanita muda ini? Astaga, itu memang rangsangan yang kuat. Rahayu, kau keberuntungan keluarga kami. Mulai sekarang, kau temani Ilham setiap hari. Kasih pijitan, gosok tubuhnya. Lalu sering temani dia bicara isi hati. Sama sekali gak perlu menahan diri. Tenang saja ibu, tugas ini pasti selesai. Ilham, mulai sekarang kau milikku. Nyonya Sri, lebih perhatikan Tuan Ilham beberapa hari ini. Dia mungkin bisa sadar kapan saja. Hubungi aku kapan saja kalau ada masalah. Makasih dokter. Kak Sri? Ngapain kau buru-buru cari dokter? Apa terjadi sesuatu sama Ilham? Astaga, bukankah dia ibu kandung Ayu? Selingkuhan ayah mertuaku. Apa? Bukannya Maya itu keponakan mertuaku? Dulu dia bilang suaminya meninggal dan datang menumpang di keluarga Raharjo. Sekali menumpang 20 tahun berlalu. Selama 20 tahun dia disayang ibu mertua dan jalani hidup mewah di keluarga Raharjo. Dia ternyata main belakang sama Aditya. Dasar selingkuhan gak tahu malu, buat ibu mertuaku buta akan kenyataan. Makan minum milik ibu mertuaku, juga tidur sama suaminya. Mencelakai anak ibu mertuaku dan menyuruh mertuaku membesarkan anaknya. Cuy, benar-benar jahat banget. Gimana sebenarnya kondisi Ilham? Apa dia masih bisa sadar? Ya ampun, dia secara khusus datang buat cari tahu keadaan. Alasan Ilham jadi manusia vegetatif itu semua berkat selingkuhan ini. Waktu itu sebelum Ilham keluar rumah, Maya memberinya bubur yang sudah dicampur obat tidur. Kalau enggak, mana mungkin Ilham mengalami kecelakaan yang mengerikan itu. Sekarang dia pura-pura peduli tanya kondisinya. Dia takut Ilham bakal sadar dan mengungkap semua kelakuan busuknya. Kak Sri, aku lagi bicara denganmu. Apa kau dengar? Kau tadi buru-buru banget cari dokter. Bukan karena Ilham sudah sekarat, kan? Kak Sri, kau orang yang harus kuburkan anakmu. Gimana kau harus hidup ke depannya? Beraninya kau menamparku? Kau mengutuk anakku. Kenapa kalau aku menamparmu? Wah, ibu mertuaku, wah, tamparan bagus dan tepat, tamparan yang luar biasa. Aku ini tamu keluarga Raharjo. Apa ini cara memperlakukanku? Tamu? Tamu yang tinggal di rumah orang 20 tahun? Apa ada tamu gak tahu malu kayak kau di dunia? Kak Sri, kau gak tahu cara menyenangkan orang. Aku ingin pergi, tapi nyonya tua gak izinkan aku pergi. Kak Aditya cuma bisa tidur setelah minum sup yang kubuat setiap hari. Ayu juga cuma suka makan masakanku. Kak Sri, apa keluarga ini bisa hidup tanpaku? Kau gak tahu malu? Apa yang kalian ributkan? Kak Aditya, Kak Sri menamparku tanpa alasan yang jelas. Kau lihat gimana dia menamparku. Sri, beraninya kau menampar orang. Apa kau itu wanita kejam? Lihat kayak apa dirimu yang sekarang. Ibu terhormat keluarga Raharjo. Apa masih punya sopan santun? Dia bicara sembarangan dan mengutuk Ilham. Kak Aditya, aku gak lakukan itu. Aku cuma perhatian sama Ilham. Datang buat melihatnya. Kak Sri langsung menamparku. Aku tahu, aku sudah di sini selama 20 tahun. Tetap saja aku orang luar. Kak Sri gak suka padaku dari dulu. Kak Aditya. Sri, Maya selalu bersikap polos bicara apa adanya. Apa niat jahat yang dia miliki? Kurasa suasana hatimu lagi buruk jika kau manfaatkan ini buat lampiaskan amarah. Apa karena kau merasa Ilham lagi sekarat jadi kau lampiaskan amarahmu ke orang lain? Dasar pria brengsek. Demi lindungi si selingkuhan, bisa-bisanya bicara hal kayak begini. Beneran mulut penuh sama kotoran. Kesel banget. Aditya, gimana kau bisa mengatakan itu? Ilham juga anakmu. Dasar binatang. Sri, kau gila! Iya, aku memang gila. Hari ini,
Aku bakal lawan kalian semua. Ayo ibu, aku bantu kau. Aku pernah belajar taekwondo. Anak baik. Keributan macam apa ini? Keributan macam apa ini? Gawat, wanita galak yang kejam itu datang. Dia gak pernah suka ibu bertahun-tahun mengendalikan status ya. Dan sering menindas ibu. Kalau bukan karena dia melindungi Maya dan Aditya, gimana mungkin ibu mertua gak tahu hubungan mereka selama 20 tahun. Sekarang ibu mertuaku menampar Maya. Wanita galak ini pasti bakal bikin ulah lagi. Bibi Mega, cepat lihat gimana Kak Sri menamparku. Selama bertahun-tahun ku temani Anda buat menghiburmu. Aku peras otakku tiap hari biar Anda senang. Meskipun gak berjasa, tapi aku bekerja keras. Tapi beginilah Kak Sri memperlakukanku. Dia gak cuma menamparku, jelas-jelas dia juga menamparmu, Bibi Mega. Ibu, berapa banyak pengorbanan Maya buat keluarga kita selama ini? Sri langsung main pukul sesuka hatinya. Mereka juga dorong aku sampai jatuh. Dia beneran gila. Keluarga sekeluarga berhati jahat dan busuk. Hari ini, aku bakal mati bersama kalian. Bibi Mega, kau lihat dia beneran gila. Kak Sri beneran gila. Kak Aditya, cepat telepon rumah sakit jiwa. Bisa gawat kalau sampai dia sakiti orang. Aku telepon rumah sakit jiwa sekarang juga. Bibi Mega, kenapa kau menamparku? Kenapa kalau aku menamparmu? Apa perlu alasan? Ibu, apa yang kau lakukan? Ku tampar kau dasar binatang. Ku tampar kau dasar binatang. Bibi Mega, apa yang terjadi padamu? Apa kau mau mengusirku? Astaga, aku takut banget kau bicara kayak begitu. Iya, Bibi Mega, gimana nasib keluarga ini kalau aku pergi? Cuy, kau pembawa sial, kau kira kau siapa? Kodok nempel di kaki, dia nggak bakal gigit orang, tapi risih dilihat. Pintu ada di sana, cepat pergi dari sini. Dan juga kau dasar pria brengsek, pergi jauh-jauh dari kau. Ibu, kau kenapa? Bibi Mega, apa kau punya masalah? Benar. Kalau kalian nggak cepet pergi, aku nggak bakal cuma menampar kalian. Aku juga bisa gigit orang. Nenek tua ini kenapa beda banget dari yang ditulis di novel? Biasanya ibu mertuaku ini melindungi Maya dan Aditya, kayak lindungi bola mata sendiri. Hari ini dia malah menampar mereka. Astaga, matahari terbit dari barat. Begini menantuku, kau menyingkirlah keluar sejenak. Ada yang mau kubicarakan sama cucu menantuku. Baik, baik. Kacamata jelek ini buat aku pusing banget. Dan juga tongkat jelek ini. Bleh. Cucu menantu, kau lancang. Kenapa nggak berlutut bertemu aku? Cih! Kerajaan Sriwijaya sudah lama binasa, perbudakan juga sudah lama hilang. Kau masih saja pakai cara ini? Cuy, kau mau kemana, Rahayut? Kau, barusan kau manggil aku apa? Rahayut. Cuma Megandut yang manggil aku begitu. Jangan-jangan, jangan-jangan kau Megandut. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dasar bodoh. Aku bersamamu masuk ke dalam novel yang kau baca. Megandut. Ini beneran kau, Kak. Kau beneran masuk dalam novel dan kau jadi nenek tua. Pelan-pelan sedikit. Tulang tuaku ini nggak kuat kau perlakukan kayak begitu. Astaga, gila. Rahayut, jadi ini suamimu yang manusia vegetatif itu. Astaga, gila. Wajahnya tampan banget. Aduh, lihat wajah kecilnya itu. Beneran tipaku. Aduh. Hentikan. Megandut,
Kau lihat baik-baik, dia itu cucumu. Cucu kandungmu secara biologis. Benar juga. Sekarang aku jadi nenek kandungnya. Langit dan bumi, kenapa kalian perlakukan aku kayak begini? Aduh. Pria setampal ini, aku malah gak bisa. Iya. Tenangkan dirimu. Dengan penampilanmu sekarang ini, sikapmu gak sesuai. Maaf, terbawa emosi sesaat. Tapi serius deh. Identitasku sekarang keren banget. Sebagai kepala keluarga Raharjo, aku sekarang tidur dan bangun secara alami. Hitung uang sampai tangan kram, numpang makan dan menunggu mati, bisa kasih hukuman dan penghargaan, menampar siapapun yang mau kutampar. Kehidupan kayak begini, beneran nikmat banget. Keren. Aku terlalu naif, jadi nenek tua itu kebahagiaan tertinggi. Tentu saja. Mulai sekarang temanmu ini bakal melindungimu. Siapapun yang berani